Tapi tiba-tiba bantuan datang, berbaris rapi dipimpin oleh Chedo dengan semangat berapi-api. Wah, ada banyak sekali Kim Hae-il di sini. Bos Park menikmati pertunjukan itu sambil makan jipang. Ternyata tak hanya Chedo saja, tapi sang dekan agung pun ikut, bersiap untuk membuat bom molotov seperti masa mudanya dulu. Sudah keren-keren begitu, usia malah mengkhianatinya karena kram jadilah malah jatuh pada dirinya sendiri. Dan pertempuran pun terjadi lagi, rusuh sekali dan sekarang keadaan berbalik. Bos Park jadi ketakutan karena kini ia yang kalah jumlah. Jadu pun menemukan jati dirinya dalam pertempuran itu dan akhirnya mereka menang juga. Tapi Bos Park kabur, ia masih senang karena masih punya uang-uang di tangannya. Tapi ternyata Gozayev datang menghalau dirinya. Dan kini hidangan utama, Puka alias Hongsik bersiap kabur menaiki kapalnya. Tapi Interpol menangkap basah, lalu muncul Nam Do-hoon dengan membawa wartawan di balik Interpol. Wah, Hongsik benar-benar ditusuk berkali-kali oleh orang-orang dari Korea ini. Hail dan yang lainnya datang terlambat. Mereka tak akan membiarkan Nam Do-hoon menang. Mereka pun mencoba menjelaskan pada Interpol jika Nam Do-hoon juga adalah sekutunya Puka. Membuat Interpol bingung saja. Sedang tegang-tegangnya begitu, tiba-tiba saja sesuatu tak terduga terjadi, datang dari langit dan menimpa mereka di sana. Itu adalah pintu pesawat yang jatuh mengenai beberapa geng tokeknya Hongsik yang akhirnya membuat bubar. Hongsik pun bisa kabur, yang kini anak buahnya hanya tersisa 2 orang saja. Tim pun berkumpul, meski kemenangan mereka hanya berhasil menangkap Bos Park dan anteknya, tapi setidaknya mereka kini masih hidup. Tim pun berterima kasih pada ibu kantor jaksa, Kapelin juga ibu Marta, karena memilih berada di tim yang tepat. Tim lalu membahas di manakah kini Puka berada. Tapi dari karakteristiknya, dia pasti akan membalas dendam pada Nam Do-hoon lalu kabur. Dan kenapa Puka tak bisa berbuat banyak di Korea? Karena kata Hae-il, di Korea itu justru orang-orang pintarlah yang membuat kartel. Karena kartel Korea tak memakai peluru untuk senjatanya, melainkan hukum. Dan akhirnya Nam Do-hoon membagikan toples madunya, mengirim pesan juga video pada orang-orang yang terkait, yang tak lain adalah mengancam mereka untuk membantu dirinya mendapat jabatan tinggi. Jika tidak, maka Nam Do-hoon akan membocorkan segala rahasia para politisi itu. Akhirnya mau tak mau, para petinggi itu pun mengikuti kemauannya Nam Do-hoon dan mengangkatnya menjadi Kepala baru Kantor Pusat Investigasi Narkoboy Khusus. Jabatan yang sangat tinggi. Ia bisa menjatuhkan siapapun kecuali presiden dengan jabatan itu. Benar-benar pria yang licin dan licik. Dan karena Nam Do-hoon sudah ada di Seoul, suasana di Busan pun juga sudah aman. Kini waktunya tim kembali ke Seoul juga. Tapi Kyung-sun harus mengemas barangnya, jadi meminta Hae-il untuk menemani karena takut dengan hantu polkadot. Sedang berkemas dan tuh kan ada koin berbentuk salib lagi. Juga ada suara merpati lagi yang ternyata sumbernya ada di balik dinding. Keduanya begitu sangat ketakutan, tapi sebetulnya penasaran juga. Dan akhirnya dibongkarlah asal suara itu, yang ternyata memang ada jasadnya Neng Polkadot di sana. Pantas saja menggentayangi, jasadnya pun segera dievakuasi. Dan sebuah keajaiban, Sang Yan akhirnya siuman juga, benar-benar membuat lega. Tim pun berjanji akan segera kembali ke gudamku. Dan tim pun kini benar-benar sudah kembali ke gudang dengan personil lengkap. Lalu untuk menjegal Nam Do-hoon, kini Kyung-sun dan Pastor Kim Hae-il menuntut jaksa Nam Do-hoon atas kolusi dengan kartel narkoba. Keduanya sangat yakin dan berapi-api. Kasusnya pun menjadi viral dengan sebutan skandal toples madu karena melibatkan para petinggi politisi. Untuk itu Nam Do-hoon pun akhirnya dipanggil komite terkait. Sedangkan Hongsik beneran akan balas dendam. Ia menyiapkan senjata apinya dan diketahui ternyata ibu si Puka itu mirip dengan Kyung-sun. Pantas saja ia langsung leleh dan jatuh cinta pada Kyung-sun.
Setelah kemarin-kemarin melawan dengan otot, kini waktunya melawan dengan otak untuk menangkap si manusia licik Jaksa Namduhun. Dan episode 11 pun berakhir di situ.